Kalau disebut mati suri, gua udah berapa ya? 3 mungkin. 3 kali? Iya. Serius? Serius. Mati suri itu apa sih? Kayak Gini. pandangan lu ya? Nah itu terkapar Ki? Terkapar gua nggak sadarin diri tuh. Nah, di saat itulah gua udah nggak bisa bangkit, nggak apa-apa. Gua nggak inget apa-apa pokoknya. Cuma gua ada di wadah, yang dimana wadah itu bulat tapi hitam semua. Abang-abangannya veteran. Oh, oke. Tiga STM, ketemu sama STM. Tadi di situ juga pada nanya sih anak-anak, wih gimana, ributin nggak? Udah kepalang tanggung kan, mau gimana lagi? Mau STM ke mau apa? Udah ributin gua. Oke. Turun, ributin, jebol tuh. Veteran jebol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, pria tampan stok terakhir. Yoi. Boleh. Kembali lagi di konten Bang Botrip, yaitu dalam segmen Nostalgia. Nostalgia STM, Ki. Lo tau kan? Tahu. Oke. Ya, tentang sejarah STM lah. Maksudnya kita tuh jangan menceritakan cuma cerita STM doang, tapi dampaknya. Nah, karena gue sekarang mengundang Rizky, namanya sama kayak gue, tapi namanya Iki ya, panggilan Iki ya. Iki Ilahi. Coba mungkin sedikit perkenalkan diri Ki. Ya, nama gua Rizky Ilahi, sering dipanggil Iki sih. Iki? Ya, iya. Emang apa? Gak tahu bocah-bocah kalau. Ya kan nama lu Rizky. Iya, paling ujungnya yang dipanggil Iki. Iya itu, sama gue juga. Kalau mama gue Iki gitu. Tapi kalau Ilahi itu kayaknya angker juga nih. Kalau Ilahi gua kurang paham juga ya. Itu apa ya, nama pemberian dari orang tua gua. Oh, orang tua lu? Iya. Sebenarnya nama lu siapa sih? Nama gua bener Rizky Ilahi. Oh iya sih. Iya. Orang banyak yang bilang nama gua itu dibuat-buat, Rizky Ilahi, Rizky Ilahi. Padahal mah emang dari kecil emak gua ngasihnya namanya Rizky Ilahi. Gitu. Ya, berarti udah ilahi lah ya malu begitu maksudnya. Oke sih. Berarti itu sebenarnya ada makna tertentu gitu. Ada setiap nama ada. itu gitu. Ya gua juga tahu sih waktu itu maknanya. Apa tuh? Waktu itu sih emak gua pas mau ngelahirin gua ya. Waktu itu gua sempet nanya nih ke orang tua gua. Gua nanya, "Mak, kenapa sih nama Iki Ilahi? Guru-guru di sekolahan pada nanya nama lu bagus kok, kelakuan lu begitu." Ya kan gitu. Nah, tanya dong ke emak gua nih, gua. Mau tahu jawabannya kan gitu sama gua. Dulu pas ngelahirin kamu, mama lagi nggak megang duit sama sekali. Terus bapak lagi gila-gilanya judi. Yes. Iya. Semua banda, mobil semua habis diinin buat judi. Pas banget pas mau lahiran kamu besoknya, mama malamnya dapat arisan. Alhamdulillah. Nah, makanya dari situ dinamain Rizky Ilahi. Udah ilahi Rizky, aja ya. iya. Maksudnya udah ikhlas lah ya gitu. Apapun yang terjadi gitu. Gokil. Nah, ini kebetulan nih gue mau ngundang bisa dibilang yang pernah melukai gue. Ini yang gue ceritakan sebelumnya dalam konten-konten yang pernah gue ceritakan, Ki. Waktu itu gue pernah menceritakan sebuah konten kalau gue tuh tawuran, ya kebacok, tawuran sampai nyusahin orang tua dan sampai dioperasi. Dan ini adalah yang bacok gue, korbannya. Sekarang alhamdulillah kita maafan. Brother. Oke, brother. Karena setiap gue gini loh, gue jujur gue tuh kalau misalkan tawuran, gue harus terima konsekuensinya. Gue nggak mau. Nggak mau dendam gitu maksudnya. Gue dendam, tapi gue nggak mau kayak menerus. Kalau dia ada nggak ada itikat baik ya, tapi alhamdulillah kita sama-sama ada itikat baik lah maksudnya ya. Dan Niki juga, gue juga minta maaf ke si Bokir. Yes. Secara damai, gue nggak gengsi kok. Gue nyatain gue minta maaf, gue mau damai. Gue datang langsung ke rumah lu Kir ya. Gue minta maaf. Kamu takut-takutan kan? Iya. Gue takutnya dijebak ya kan. Ya tapi karena gua nggak mau lagi banyak dendam di luaran, gua datang ke rumah si Bokir. Itu juga ada dari teman lu ya kan, si Fahmi, Mami. Gua datang ke sini, gua minta maaf ya, silaturahmi lah, hitung-hitung nambah saudara gitu, biar nggak ada dendam di antara kita. Jadi kita kan masih dalam lingkup Tangsel. Betul. Lingkup Tangsel ya, masa kita harus dendam. Sebenarnya sih gua waktu itu gua kalau belum menerima balas dendam ya, waktu itu kan lu juga sempat nerima balas dendam ya, sebelum lu ini ngelukain gue juga kan, gue balas dendam juga kan. Ya menurut gue ya itu konsekuensinya ya kan. Iyalah. Konsekuensinya. Lu kalau
nggak mau terluka, lu nggak mau kena badan lu cacat, ya lu nggak usah tawuran. Benar. Lu diem di rumah aja, nongkrong gitu. Oke. Sama kayak anak-anak sekarang gue nongkrong main HP sama cewek udah. Oke, mendingan main cewek kalau gue. Gue udah bisa sih. Udah bisa, lu udah punya buntut. Oke, dan katanya Iki ini, Rizky Lai ini dia pernah mengalami mati suri kayak, bener gak? Kalau disebut mati suri, gue udah berapa ya? 3 mungkin. 3 kali? Iya. Serius? Serius. Mati suri itu apa sih? Kayak Gini, pandangan lu ya? Kalau mati suri ya, menurut gue gini, gue pun nggak bisa ngerasain itu ya kan gitu. Tapi yang gue tahu mati suri itu, gue dalam keadaan setengah sadar. Oke. Setengah sadar, gue dengar orang nyebut nama gue, istighfar, tapi itu jauh, jauh dalam keadaan kita nggak sadar. Ya kan? Contoh kayak waktu gue yang ditusuk di sini. Sebenarnya gue pas gue ditusuk mulut tuh, ya kan? Gue sempet di tengah-tengah kebun gang gope, gue terkapar. Sorry, tadi ada kesalahan teknis ya. Oke, gimana tadi? Lu udah terkapar di kebun tuh? Ya, gue udah terkapar, udah nggak sadarin diri gue. Sampai jam 5. Ya, lanjut ya. Tadi ada mau. Lagi rese baru datang. Assalamualaikum kan enak ya kan? Assalamualaikum. Kan enak, simple, maksudnya ada buka langsung lagi dia nggak tahu di dalamnya macan mulu. Bacokin deh lu. Oke, langsung nih, sorry. Itu terkapar gua nggak sadarin diri tuh. Nah, di saat itulah gua udah nggak bisa bangkit, nggak apa-apa, gua nggak inget apa-apa pokoknya. Cuma gua ada di wadah yang dimana wadah itu bulat tapi hitam semua. Itu yang gua rasain. Tapi ya sadar? Itu yang gua rasain di dalam bisa dibilang sugesti gue sendiri sih kali apa gimana ya, gue nggak tahu. Pokoknya gue di dalam wadah itu hitam semua, tapi di dalam hitam itu lantunan-lantunan semua. Kayaknya ini angker juga nih. Stop dulu kita nanti kita apa ya namanya, kita bahas lagi tuh gimana kronologinya kan kita nggak tahu kan, maksudnya itu intinya kan. Nah, gue mau tahu dulu kayak awal lu turun ke jalan tuh gimana tuh? Awal gue turun di jalan itu, jadi cerita gue dari kecil aja dulu. Oke, siap, aman. Gua SD, gua berlima, gua sahabatan nih berlima sama temen gua, ada kawan gua. Nah, kita bikin sepakatan tuh berlima. Pokoknya kita 5 orang nih harus bisa megang sekolahan. Jadi jagoan sekolahan. Pentolan. Bisa dibilang gitu, pentolan. Tapi ya gua ada sedikit kecewa sih. SD gua bareng, SD gua megang. Gua dari SD udah bandel emang. SD kelas 6 gua udah ribut sama SMP. Ketika SMP itu dulu PGRI gua ributin sama gua. Temen gue pun ikut. Terus? Ya, udah gitu. Gue pindah tuh, gue lulus SD. Gue pindah ke PGRI, gue masuk. 35 Serpong ya kan. Nah, di situ tuh mulai kejadian namanya gue disiksa sama kakak kelas. Pala gue diinjak sama kakak kelas. Disitulah ada timbul rasa sakit hati gue. Tuh gue baru masuk begini, gue udah digituin ya kan. Nah, dari situ gue mulailah muncul buat namanya, ya tau lah anak-anak sekarang yang dipakai apa gitu, ngambil ilmu kekebalan ya. Dari SMP? Dari SMP gua ngambil. Baru masuk tuh? Baru masuk. Karena gua udah ngerasain namanya gua di sekolah sama kakak kelas, sakitnya bukan main ya kan. Gua pergi, ada suatu guru gua pergi sama temen gua nih, si Bolong. Diantarin sama dia. Cuma gua di situ ya, gua berdua sama temen gua si Ipan. Yang ngisi, si Bolong cuma nemenin. Adalah di situ banyak yang mau masuk ke badan gua. Apa itu? Maksudnya masuk apa tuh? Kodam. Kodamnya ya kan. Itu dari kata dari guru yang ono ya kan. Karena kan si Ipan waktu itu agamanya belum Islam dia ya kan. Dia pun masih udah demenin namanya mabok, cewek ya kan. Kalau gua belum kenal itu namanya minuman, mabok, cewek itu gua belum kenal. Gua cuma yang tahu gua main, nongkrong, tawuran. Udah gitu doang kan. Saya gitu rebutan dah, ini kodam semua pada mau masuk di badan gua, nggak ada yang mau masuk di Ipan. Dipaksa sama gurunya nih. Paksa, kan depan rumah guru gue itu ada kayak pohon ya, keramat kali? Bukan pohon keramat, pohon mangga biasa. Pohon mangga biasa. Disitulah baru gua namanya percaya, namanya ilmu kebal. Tadinya gua nggak percaya. Gua nggak percaya sama sekali, nggak percaya, nol bagi gua ya kan. Gua tahu gua tawuran ribut, gua berdarah gitu. Di situ meletus tuh kayak asap bus. Karena gue tanya itu asap apaan ya kan. Terus si gurunya ngomong itu dari kodam ini
bertengkar, nggak ada yang mau masuk ke badan Ipan. Kan gue dibagi dua, setengah di Ipan, setengah di gua. Tapi yang setengah di Ipan ini pada nggak mau, maunya nolak, dia maunya di gua, ya kan? Semuanya di gua. Nah karena dipaksa sama guru gua, jadi kejadian begitu, ngebul di atas pohon mangga. Gua pun kaget, sempat namanya shock gitu kan. Gua baru pertama kali nih gua ngeliat ngisi ilmu begini, ya kan? Seumur hidup gua nggak pernah ngisi ilmu begitu. Gua ngisi lah, udah tuh dipaksa akhirnya mau tuh di badan Ipan. Gua ngisi. Mulai dari situ gua dikasih tahu sama guru gua, ntar kalau ribut nggak usah pakai golok, tangkepin aja. Gua nggak dites di tempat, enggak. Bilang gua mau nyuruh ini tes nggak usah, udah ribut tinggal tangkepin goloknya aja. Pertama kali gua ribut lagi tuh di depan Tekno. Enggak, Ki. Tapi metode pengisian itu kayak gimana tuh? Oh, metode pengisiannya ya lu tahu gabah. Gabah sama air putih itu urusan dia bacanya ya. Gua mau tahu, gua terima bersih terus sama gua muasain pelajarin semuanya. Tuh. Kenapa kalau anak-anak sekarang kan pokoknya secara instan. Yes. Jebol dikit udah ngisi, jebol dikit ngadu. Ya kan? Ya mereka kan nggak ngerasain gimana cara muasainya, cara ngerjainnya, ya kan? Contoh kayak orang-orang dulu lah. Orang dulu kan ngisi ilmu harus ke gunung dulu, ke tempat-tempat yang inian, petapa dulu, ya kan? Nah, gue dari situ diajarin sama guru gue selesai begitu udah ngisi, gue suruh puasain. Nah adalah udah banyak itu pokoknya gue suruh inian. Sholat pun dijaga, tapi gue sholat juga bukan karena niat itu. Benar. Ya kan? Niat gue karena Allah sholat. Nah biar apa sholat juga? Biar dia makin dekat, ya kan? Makin menjiwain. Gue sholat, tapi gue ribut ya ribut. Timbang. Tapi dari situ gue percaya. Kenapa gue bisa bilang percaya? Nah ada kejadian waktu itu gue ribut di depan Tekno. Itu gue bermodal Boston ya. Itu tadi SMP kan, ya? Iya SMP gue nggak boleh pakai BR kata guru gue ya, karena gue masih ada sedikit rasa kurang percaya. Jadi gue pakai Boston. Pakai Boston gue ributin tuh 3 sekolahan ribut. Tapi di situ dia jebol. Bakal dia ada yang pakai apa ya? Kayak gear gitu ya, gear diputerin. Gue tendang-tendangin sama gue kaki gue. Emang namanya ngerasain, kita itu enggak. Paling ibarat kata kayak gimana ya? Badan pada pegel aja gitu. Pada pegel. Lu ngerasain kalau ada bilang gua kebal, dibacokin gua ngerasain, tapi badan gua itu bohong. Kita namanya ribut itu kita nggak ngerasain namanya pedang itu ke badan kita lah. Pokoknya udah habis dah. Cuma kita sadar-sadar nanti udah selesai ribut. Tuh. Oke, itulah awal lu terbentuknya ya kayak nyali lu lah ya, maksudnya. Turun ke jalan itu karena didikan yang menurut lu abang kelas lu ya. Abang kelas lu, akhirnya lu berontak, lu lebih memilih buat ngelawan menjaga apa sih ini ya, itu ya mencari ilmu ya, untuk menjaga diri lah ya. Betul. Oke. Nah pas awal lu SMP itu Ki, ada nggak sih maksudnya lu pernah ribut yang menurut lu yang dikasih tahu guru lu, misalkan lu nggak pakai apa-apa lu tangkap? Pernah sih gua. Pernah kan dulu kejadian kasus di ulang tahun PGRI itu mungkin masuk berita juga ya, yang banyak banget Tangerang itu dirasain 65 siswa. Mungkin ada di Google, di berita, cari aja sih SMP PGRI Serpong ya kan. Dulu itu ulang tahun PGRI. Niat gua bertiga nih, gua, Ipan, Ibung. Gua mau jalan ke Bogor. Tapi karena kesepakatan ramean bocah anak-anak yang lain pada mau jebolin Tangerang, yaudah dah gua ikut sama sekolahan ini sekolahan temen gua nih, ya kan. Gabung lagi nih. Yang tadi gua dari PGRI cuma ada berapa ya? 40-an orang. Gabung dari sekolah lain nih. Dari Sesat ada, dari sini juga Yanjer ada, ya kan, ngikut. Nah, jadi terbentuklah 65 siswa nih. Terus Gue sempet emang pas baru jalan itu pada bawa BR. Pertengahan jalan di Sinarmas sini, ya kan. Itu gue dihadang sama polisi. Nah, tapi BR untung di belakang semua nih, diumpetin. Nah, ditaruh di kebun nih, ya kan. Apa sih namanya kebun yang biasa banci pada mangkal tuh, situ semapal. Iya. Tahu aja lah. Biasa kan ini orang-orang pada ngeledekin lewat situ. Nah, diumpetin di situ tuh, ya kan. Udah tuh akhirnya polisi nanya, pada mau kemana nih? Ya kan? Kita alibi lah semuanya.
pada nyekar pak, gini-gini. Nyekar kemana? Ke rumah teman di Alam Sutra, ya kan. Udah dikawal nih sama polisi, nyampe cuma ITC. Sampai ITC. Nah, lebihnya itu polisi muter balik, udah kita cabut. Itu tangan kosong kita ke Tangerang semua ya. Bermodal cuma gesper, ya seadanya aja, tas gitu. Lu nggak bawa sajam ya? Nggak ada bawa sajam. Ketemulah gua sama sekolah Tangerang Captun. Captun ya. Captun, Adedan Veteran ya. Sekolah Adedan Veteran. Gua ribut tuh sempat di situ. Dia juga sama, dia kan ulang tahun PGRI juga kan. Ulang tahun tuh dia, temu gua bentrok tuh. Tapi dia pas banget jembatan layang, itu gua ribut di situ sampai masuk ke mana itu ya? Kayak taman-taman sekolahan veteran kan, tahu sekolah veteran depannya taman ya. Sampai masuk situ dia jebol. Udah gua lanjutin jalan lagi. Oh, nggak rese berarti? Enggak rese. Lanjut lagi. Nah, gua ketemu sama abang-abangannya veteran. Oke. Di gang STM, ketemu sama STM. Tadi di situ juga pada nanya sih anak-anak, wih gimana, ributin nggak? Udah kepala tanggung kan, mau gimana lagi? Mau STM ke mau apa? Udah ributin gua. Turun, ributin, jebol tuh. Veteran jebol. Serius? Demi Allah, nggak bohong gua. Pas zaman gua ya itu ya, zaman gua ya. Dan lu sementara lu SMP tuh ya? Gua SMP, pada celana hitam. Kan gua hari Jumat itu ulang tahun, celana hitam semua ya. Celana hitam. Gua ngejebolin, nggak lama gua jalan lagi, lampu merah mana itu? Gua nggak tahu lampu merah apa itu. Gua ketemu Pak Cikokol. Iya, Pak Cikokol. Tapi dia sama SMP-nya juga. Ada STM yang pertama nontonin. SMP ribut sama gua, jebol SMP, STM-nya turun. Udah depan-depanan, bermodalan gesper doang sama tas seadanya. Ribut, wakuk, STM-nya nyamperin. Nah, disitulah gua tangkap polisi. Oke, berarti apesnya 4 Cikokol ya? 4 Cikokol gua apes ya di situ. Tapi setidaknya gua udah ngejebolin Tangerang. Gua udah inian. Maksudnya STM lu lawan lo ya? Gokil. Dan di situ pulangnya gimana lu? Tadinya gua udah pada selamat nih ya kan. Nah, satu orang yang batu nih si Ipan, temen gua. Dia masih ributin nih, dia ketangkep bareng. Gua pada lari lah, misah nih. Ada temen gua dipanggil sama kenek bis. Masuk ke dalam, digebukin sama kenek bis. Tadi nih Aceh katanya, gue udah ngikutin dia, kan. Sini masuk, ya kan. Biar selamat. Pas masuk ke dalam, digebukin, gue nggak jadi, muter balik lagi. Nah, terus lu tinggal itu? Gue tinggal. Habis itu gimana? Emang bocah semuanya udah pada cabut ya kan. Gue ngikutin dia doangan nih, ya kan. Dia naik bis, ayo naik bis nih, biar selamat kan. Hitungannya biar selamat, kita ngumpet dalam bis, ya kan. Taunya kenaik bisnya malah ngegebukin dia. Gue masuk tuh ke komplek asrama. Gue nggak tahu kalau itu asrama TNI. Ya, gue masuk ke situ. Dari semua rumah itu nodong laras panjang semua. Serius? Kaget gue, serius gue langsung. Di situ gue udah nyerah. Gue kira gue mau ditangkap. Udah gue nyerah. Gue angkat tangan. Kata TNI apa? Lu mau keluar apa mau gue tembak? Nah, dikasih pilihan ya kan gitu. Iya pak, saya keluar pak. Gue keluar lah. Gue lari-lari. Nah, ketemu gua sama Beman nih, bocah-bocah gua semua nih 35. Engkel ya. Itu udah padet-padetan ya kan. Itu 65 siswa men, ya kan. Gua naik aja udah. Gua naik, nggak taunya teman gua yang tadi pertama ditangkap nih si Ipan, itu ngikutin di belakang sama polisinya. Pas banget jembatan layang itu lampu merah. Gua berhenti di situ, udah. Polisi semuanya nunduk, pistol tembakin. Udah, mau gimana lagi? Udah duduk, kita semua langsung di situ. Berarti lu solid juga ya. Jadi semuanya tuh pada duduk. Duduk semuanya langsung, gak ada yang kabur. Enggak, tapi gua aneh nih. Tapi yang di bis itu gimana? Yang di bis itu dia malah nggak tahu udah dia selamat apa enggak. Dia nggak ada pas di polsek. Kayaknya selamat tuh dia. Cuma digulung dulu ya. Digulung kayak ama naik bis ya. Lanjut Ki. Udah itu gue dibawa ke polsek tuh, digiring gua. Pertama gue dipinggirin dulu nih, telanjangin baju gua semua, diperiksa mana BR ya kan. Emang kita ke situ pas banget kita nggak bawa BR udah pada dingin, nggak ada pak, jangan bohong lu. Abis ada teman gua bocah Cilenggang digebukin sama polisi tuh, dia yang paling nyolot. Dia yang paling nyolot sama polisi ya kan. Abis dia digebukin, diperiksain satu-satu tas, adanya cuma buku gesper. Itu barang bukti ya, tas, buku, gesper. Dalam tas? Iya. Udah tuh,
digiring lah kita ke Polsek Benteng. Iya kalau nggak salah Polsek Benteng. Lama guru datang 3 orang. Wah, guru-guru killer semua bagi gua tuh, ya kan. Musuh gua, guru gua semua tuh. Ada satu yang berpihak. Guru gua itu guru agama ya. Pas masuk ke dalam bocah pada berbaris ya. Pokoknya di situ rame, wartawan semua rame ngumpul di polsek itu, pada moto-motoin. Guru gua datang nyamperin bisik ke gua nih. Ada namanya ini ya. Pokoknya gua nama A aja lah. Inisial. Iya, inisial A. Ya. Nanya tuh dia, menang kalah. Serius? Itu guru agama. Gua salut sama guru. Halo Pak. Halo. Anjir. Itu guru, kesalut tuh gua. Jawaban gua kaget gua dalam hati. Dia bilang, menang kalah. Menang Pak, bagus. Ada yang luka gak? Nggak ada Pak. Yaudah tenang aja, nanti semua pada pulang. Tuh itu guru Adem ya. adem langsung gua di situ ya, tenang pikiran gua. Sok gua berpikir juga gua di sekolah nggak bakal dikeluarin toh. 65 siswa sekolahan rugi dong. Ya kan, SPP dari mana? Bener gak? Bener. Wah, paling gua disetrap doang di sekolah nih, kata gua. Udah, ada tuh guru yang dua. Yang paling galak ada satu lagi, si D. Datang langsung nanyain. Temen gua yang paling nyolot nih, orang Cilenggang. Mana si Antonius? Langsung nomor 1 dia dicariin. Dia masih kelas 1. Kelas 1 baru masuk kelas 7, ya kan? Mana Antonius? Saya Pak. Emang si anjing digituin. Itu ada wartawan, ada ini, buset. Gue dalam hati gue, untung bukan gue nama yang dipanggil kan. Dia nyalek gue, Santo, gimana nih Ki? Udah gue bayangin nih, kan bukan gue yang bawa. Tenang Ton, kita nggak bakal keluarin. Gue adem-ademin tuh kan ya, gak adem-ademin. Jadi udah kepalang tanggung, ada wartawan Ki. Sorry ya tadi udah palang tanggung tuh. Jadi si Anton nih nanya bilang ke gua, udah paling tanggung ya kan. Udah Ki, bocah-bocah mau pada apa ya, dipotain wartawan pada nunduk. Akal sehat dia jalan, akal licik bener kalau kata gua. Ki, mumpung dipoto-potain wartawan kita selfie aja yuk. Gila kata bocah. Anjir kata gua, tapi gua di situ tenang kata gua. Cuma dia doang ngibur gua nih, yang lain pada ya sedih, panik ya kan. Ada yang nangis pula. Ya kan? Kata gua, ayo Tang. Nah wartawan pada motoin loh, gue mah selfie, pada begini. Ada foto mungkin di Google ya kan. Gue berdua doang paling ujung ya kan. Tawa nyengir berdua. Gue dipanggil langsung. Rizky Lai mana Rizky Lai? Sama polseknya ya kan. Masuk ke kantor, gue panggil. Tanyalah, gue interogasi. Ini kamu semua yang bawa? Gue jawab, bukanlah. Emang posisinya emang bukan gue yang bawa. Ya, tapi gue emang nge-backingin kalau masalah ribut gue backingin. Emang sekolahan gue yang main ya kan. Gue tanya, siapa yang bawa? Nah, saya nggak tahu Pak. Ini kata dia ada temen gue satu lagi yang udah dipanggil duluan tuh dia. Namanya si Apil. Apil nih dia. Dia nyebut nama gue, sedangkan gue aja dibawa sama dia. Oke. Iya, lucu di situ sebenarnya lucu. Gue mau ngomong lagi, langsung disela sama polisnya. Jangan ngomong dulu. Nih keterangan dari dia, katanya semua ini siswa kamu yang bawa. Emang kamu nggak ada barang bukti semua ini nggak ada. Tapi kamu meresahkan. Lu tahu gak kejadian yang bijer sama veteran yang mati katanya. Tangerang itu udah deklarasi perdamaian, digituin gua depan guru gue. Udah tuh gue diem. Nah gue dikasih kesempatan ngomong. Gini aja Pak, bukan saya yang bawa ini dia, kebalik. Dia nyuruh saya, gue ceritain dari awal lah yang tadi tuh kan. Nah udah gitu nih, pas banget teman almarhum Bandu nih teman gue, ya kan, dipanggil juga. Nah dia ngomong sama, nyelanya ke si Apil, emang dia yang bawa, ya kan. Jadi disitulah polisi tahu. Nah yang didata itu gue bertiga sih sebenarnya didata. Pelaku utama lah ya. Iya pelaku utama. Si Apil, almarhum Banu, gua. Ya. Udah gua pulang itu sekitar mau maghrib ya. Tuh gua dikawal sama polisi naik bis metro mini kalau misalnya. 2 polisi ngawal sampai PGRI. Gua udah dempet-dempetan itu di dalam bis ya. Udah pada kegerahan. Iya. Ada yang curhat ya kan, temen gue lucu di depan tuh. Dia nelpon ayahnya. Gue lagi pada keadaan panik, pada sedih kan. Dia nelpon depan gue. Ya, Rapli ketangkep. Aduh, Pi, lu ketangkep apaan? Tawuran. Aduh, mana malu lagi hamil lagi gue besok ini. Aduh, di situ kata gue. Aduh, Rapli nggak sayang sama ayah. Ayah nggak sayang sama Rapli katanya kan. Gue di situ gimana, pengen ketawa gimana juga, gue bingung ya kan. Yaudah kalau ayah nggak sayang sama Rapli,
nggak apa-apa Rapli di penjara, padahal emang enggak, udah di dalam perjalanan balik. Dia nelpon ayahnya minta dijemput, maksudnya Yuda lu di mana Pi? Ini Rapli udah di jalan, katanya lu di penjara. Kagak ya, dia bohong. Jadi ya jemputin Rapli ya di PGRI. Yuda nih ayah berangkat, udah tuh sampai PGRI didata lah semua. Nah setelah itu gua cabut pulang, perjanjian kalau sekali lagi tawuran bakal dikeluarin. Besok semua. Gua pun di situ juga kan orang tua suruh pada datang ya. Gua mah malah nyuruh orang. Bayaran. Bayaran. Iya. Enak nakal tuh gitu tuh, enak nakal tuh. Gokil. Main otak. Iya. Gua beli matre, waktu itu zamannya matre 6.000 ya. Gua nyuruh orang nih, ada temen gua suruh, gua ngasih duit sekitar 50.000 gitu. Gue biar orang tua gue nggak tahu gitu kan, gue ketangkep, jadi gue langsung dari ini langsung pulang ya. Mau tuh orang, mau syukurnya mau diceramain dulu ya, ceramain gini mau guru. Nah tapi bagusnya nih orang yang gue bayar ya, dia apa ya, rekayasanya bener-bener kayak orang tua gue diomelin bisa lagi lah ya, bisa gitu. acting itu bisa tuh. Siapa tuh kalau boleh tahu? Pinter. Itu emaknya teman gue, Kidut. Siap. Dalam hati gue pengen tapi gue pura-pura ceming aja daripada gue nanti di ini lagi guru gue ya kan. Dan gue pulang selamat juga alhamdulillah. Besokannya gue sekolah tuh, ke sekolah dapat kabar lagi suruh ribut di Bogor tuh. Gue ribut sama temen gue juga si Apil. Itu dia ngajakin, ayo Ki ada ribut lagi nih. Nanti gue dikeluarin lah. Kagak, yang penting kita gak usah videoin. Serius? Udah yuk jalan gue berlima nih, temuan di sini. Nah motor ditaro, gue jalan dulu nih ke sini nih, dianterin apa Bundaran Tekno. Gue BM ke situ tuh, dari situ BM. Nah begonya si Apil dari awal udah dibilang jangan divideoin sama dia. Divideoin sama dia, udah gitu nyampe tuh gue ribut lah tuh gue sama 2 GNR kalau nggak salah. Gue ribut sama 2 GNR, ribut dia gabungan, tapi gue menang di situ. Besokannya pas di sekolah, teman gue ini si Apil ngerokok di kamar mandi. Gue lagi asik belajar di kelas ya, dia ngerokok, ketahuan sama guru BK. Ketahuan nggak lama dari nama sekolah kan ada speakernya ya. Yes, speaker gitu. Ada CCTV nggak? CCTV nggak ada. Cuma gurunya pas banget lagi lewat situ ya kan, tahu sama guru BK tuh dia di bawah. Gue lagi asik banget nulis ya kan, lagi santuy, panggilan buat Rizky Ilahi harap ke ruang BK. Buset, kaget tuh ya pasti ya. Wih gue salah apa nih ya tuh gue, nggak mungkin nih kalau tawuran kemarin ketahuan. Percaya gue, setahu gue nggak ada, aman-aman aja, nggak ada video ya kan. Apaan lagi nih ya. Gak lama kan gue bodo amat ya, gue diemin. Sekali lagi buat Rizky Ilahi harap ke ruangan BK. Waduh mampus gue, udah gue keluar, gue ke bawah di lab komputer tuh ya, dikasih videonya sama Pak Dadang si D ini ya, galak banget. Maksud lu apaan begini? Waduh mati. Itu mah udah lama Pak. Kagak, itu lihat tanggalnya. Gue langsung diem tuh, gue telanjang lu di situ, telanjang gue di lab komputer berdua sama si Apil. Gara-gara ribut telanjang gue. Jadi channel gue dibuka, gue pakai kolor jadi berdua. Nah, pas banget bel istirahat, banyak yang ngintipin dari jendela. Sial bener kata gue, nggak ceweknya nggak cowoknya ya kan. Tapi di situ kalau kata gue kagak adil sih, bagi gue nggak adil ya. Jadi di situ dipilih salah satu buat dikeluarin. Oke. Di situ nggak adil sih bagi gue, sumpah. Gue emang kita tawuran kan, kita berangkat berlima yang ke sono. Ya seharusnya kalau emang mau dikeluarin ya semuanya lah serentak gitu maksud gua. Jadi situ pilihan dari guru-guru semua pada milih, masih dirundingin. Tapi kalau kan si Apil waktu itu lagi banyak fans-fansnya di situ. Dia kan satu ganteng ya kan, viral juga lah dia, inian lah ya kan, hardcore. paling didemanin ya, didemanin sama cewek-cewek situ semua. Jadi semua PGR itu berpihak ke dia. Nyatuin suara biar gua dikeluarin. Dan akhirnya gua dikeluarin. Di situ gua fine aja ya kan. Ada satu guru yang pihak gua, itu guru wakil kepala sekolah ya. Ini namanya nggak adil, dia bilang, Pak nggak bisa dirundingin. Terus guru ngobrol-ngobrol sama ruang BK gini, ngerundingin. Akhirnya gua dikasih kesempatan, dibilang gua nggak apa-apa, gua
Rizky, kamu sekolah di sini lagi dengan satu syarat, tapi kamu nggak naik kelas. Oh, ada ancaman ya? Ada ancaman, berarti kata gua, percuma dong gua berpendidikan di sini. Kalau gua nggak naik kelas ya kan? Cuma harus bayar bener ya. Gua milih, gua keluar. Saya keluar aja bu. Gua lempar sama gua rapot gua, tas gua tuh. Ibu, kok kamu nggak sopan gini Rizky? Gua yang nggak sopan bu, di sini udah nggak adil bu semuanya. Ibu tau lah, mungkin ininya semua. Gua bilang gitu. Orang tuanya April pun nyogok kepala sekolahnya gitu. Jadi namanya gua masuk sekolah dibayarin tante gua, ya kan, udah gua pasrah, gua keluar tapi gua minta kembalian SPP gua yang buat bulan-bulan depannya nih yang udah dibayar. Akhirnya gua keluar, dibalikin gak duitnya? Dibalikin, tapi yang salutnya pas gua mau keluar ada teman gua di atas itu sekelas sama gua. Itu dia nggak ikut tawuran, tapi pas kejadian yang kata ke Tangerang tuh ya, dia ikut. Dia pas kejadian gue yang berlima nih, dia nggak ikut. Dia ngelempar tas dari atas, buku ambrak di lapangan ya kan. Ini nggak adil bu, digituin sama dia. Bocah sauk ada namanya Acong. Kalau si Rizky keluar, saya juga keluar. Tuh, gua salut sama dia nyampe sekarang ya kan. Keluar bener? Keluar dia, ikut keluar. Dia bilang nih, kalau Rizky keluar, saya juga keluar bu. Lah kamu kenapa Pen? Digituin, nama asli dia Alpen ya.